Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 7 September 2022 dari Pastor 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam pertama Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-10 sampai 12 dan umat Tuhan nanti bisa membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan kitab pertama Tawarik pasal yang ke-29, khususnya pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Maka di sini kita bisa dapat melihat bagaimana sebuah prinsip hidup dari satu pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah Raja Daud, raja kedua dari bangsa yang ternama, bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bagian yang kita sudah baca tadi, ternyata Daud mengungkapkan sebuah pernyataan iman yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Tuhan. Dia sedang mengumumkan kepada dunia di hadapan rakyatnya bahwa Tuhan satu-satunya sebagai pemilik segala sesuatu yang ada di jagat ini. Karena Tuhan adalah satu-satunya pemilik dari segala sesuatu yang ada di jagat ini, maka sekalipun Daud adalah sebagai seorang raja, ia tidak dapat menyombongkan dirinya, karena dia sadar benar bahwa segala kekayaan, bahkan juga kekuasaan itu bersumber dari Tuhan. Itu bukan bersumber dari kehidupan
manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata kita bisa belajar di sini bahwa mengapa Daud bisa memiliki prinsip hidup yang demikian. Ternyata orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu memiliki karakter hidup, memiliki prinsip hidup yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan bacaan ini, maka ternyata setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sebagaimana Daud di dalam bacaan kitab suci tadi, maka orang-orang percaya itu akan memiliki sebuah komitmen yang sungguh-sungguh untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Dan itu terbukti dari apa yang tengah dipikirkan dan dikerjakan oleh Daud sebagai pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia punya komitmen bahwa mesti ada sebuah bait Allah supaya melaluinya dia dan rakyatnya bisa dapat berelasi dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi hal yang pertama adalah bahwa orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan pasti suka mendukung pekerjaan pelayanan kepada Tuhan dan memiliki komitmen yang kuat untuk pekerjaan pelayanan kepada Tuhan dimaksud. Yang kedua, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pasti memiliki kesediaan untuk mempersembahkan dirinya juga apa yang ada padanya bagi pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Dia tidak akan membiarkan dirinya untuk tidak ikut serta di dalam pelayanan kepada Tuhan, tapi dia akan sungguh-sungguh memberi diri, memberi hidupnya, bahkan apa yang ada padanya demi dan untuk pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Dan itu sudah terbukti di dalam diri pribadi yang percaya ini, yakni Daud. Hal yang ketiga, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pasti dia akan dengan sukacita untuk bisa dapat berkarya bagi pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Dirinya dan juga segala sesuatu yang ada padanya itu dia akan gunakan untuk mendukung dan ikut serta di dalam pekerjaan pelayanan bagi Tuhan di dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu sadar benar bahwa apa yang dia miliki, baik itu hal-hal material maupun kuasa atau jabatan atau apapun yang sedang memperlengkapi hidupnya, itu bersumber dari Tuhan. Karenanya baik kekuasaan yang memperlengkapi hidupnya maupun materi, kekuatan, seluruhnya dapat dia persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dia tidak membanggakan dirinya dan merasa bahwa karena dia tidak. Dia sadar benar bahwa semuanya bersumber dari Allah. Dan karenanya dia mau gunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan juga akan menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan dia akan dengan semangat dan komitmen yang kuat untuk ada dalam barisan pelayanan demi kesuksesan sebuah pelayanan dan hormat bagi Tuhan. Juga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu memiliki motivasi hidup yang murni. Dan dia akan selalu melayani dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus dan murni. Karena dia sadar bahwa hidup dan kehidupan yang tengah dia jalani itu adalah pemberian dari Allah bagi dirinya. Karena itu secara sungguh-sungguh dia mau persembahkan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah akan terus memperlengkapi hidupnya bagi pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan juga akan terus memperlengkapi hidupnya sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang berkenan di antara sesama umat manusia, untuk membuktikan bahwa hidup ini adalah pemberian Allah dan karenanya dapat dimaknai dan digunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini dalam Mazmur pasal yang ke-29, Daud sebagai pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sedang menunjukkan sebuah teladan hidup yang sungguh luar biasa. Bahkan dia mengajak rakyat yang dia pimpin untuk sungguh-sungguh berserah penuh dan punya komitmen untuk bersama-sama melibatkan diri dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita tentu berharap bahwa semua kita yang sudah menyatakan percaya kita kepada Tuhan akan memiliki komitmen dan kemurnian hidup sebagaimana yang tengah dimiliki oleh Daud. Sebagaimana kita baca di dalam pertama Tuarik pasal yang ke-29 tadi. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Bahkan menjadi pengajaran yang terindah untuk kami berefleksi siapa sesungguhnya diri kami di hadapan Tuhan dan sesama kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, tolonglah dan berkati mereka. Berkati para medis yang sedang bekerja keras untuk menolong mereka, para dokter, perawat, dan semua mereka yang telah memberi hidup mereka untuk menolong dan melayani orang-orang yang susah dan sakit dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, berkenan Tuhan memberkati. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan dimaksud, setiap orang yang mengalami penderitaan mengalami pemulihan karena Tuhan mengerjakan itu dengan baik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian supaya kami beristirahat dengan aman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati kehidupan umat Tuhan sekalian. Salam.